Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita kembali dapat berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita mengkaji agama kita, agama Islam yang mulia. Dan insyaallah pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang adabur rukub wal masyi, yaitu adab berkendara dan berjalan. Seorang mukmin, seorang muslim seharusnya dia mengetahui dan menerapkan adab-adab ini, menerapkan adab-adab yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, meneladani beliau di dalam kita berkendara dan juga di dalam kita berjalan. Di antara adab-adab berkendara dan berjalan yang pertama adalah an-nahyu an misyatil khuyala. An-nahyu an misyatil khuyala, yaitu larangan untuk berjalan dengan angkuh atau sombong. Ya, ada cara berjalan seseorang yang menunjukkan keangkuhan atau kesombongan. Istilahnya adalah at-tabakhtur. At-tabakhtur, yaitu yamshi fi but'in wa tamayulin wa gunjin mu'jaban binafsih, yaitu dia berjalan dengan berjalan yang pelan dan menggoyang-goyangkan badannya, ya. Cara berjalannya orang yang angkuh, ya, mu'jaban binafsih, ya, karena dirinya merasa ujub, merasa hebat, merasa bangga terhadap dirinya sendiri, ya. Ini namanya at-tabakhtur, dan ini adalah cara berjalan yang dilarang di dalam Islam, ya. Terkait dengan cara berjalan seperti ini, at-tabakhtur ini pernah dilakukan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Dujanah, yaitu ketika di dalam peperangan Uhud, ya, di mana Abu Dujanah ini yatabakhtaru baina safaini. Beliau berjalan dengan cara jalan yang angkuh, yang sombong, ya, berjalan pelan, menggoyang-goyangkan badannya di antara dua barisan pasukan yang saling berhadapan, yang siap berperang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu yatabakhtaru. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Dujanah berjalan di antara dua saf itu secara dengan menunjukkan keangkuhan, kesombongan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha la misyatun yabghaduha Allah illa fi mithli hadzal mautin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh cara berjalan yang seperti ini adalah cara berjalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yabghaduha Allah illa fi mithli hadzal mautin, kecuali di tempat yang seperti ini, yaitu ketika pasukan kaum muslimin dan pasukan orang-orang musyrikin yang memusuhi Islam sedang berhadapan, itu diperbolehkan, ya, dalam rangka untuk menjengkelkan musuh-musuh Islam. Adapun di tempat yang selain ini, maka ini terlarang, ya. Haram hukumnya seorang muslim, seorang mukmin berjalan dengan cara jalan yang seperti itu. Jalannya pelan, menggoyang-goyang badannya, ya, dalam rangka membanggakan dirinya sendiri. Cara berjalannya orang yang sombong, ya. Bahkan ini termasuk cara berjalan yang tercela, ya. At-tabakhtur fil masyi min sifatidz dzamimah, min as-sifatidz dzamimah allati tanummu an kibr
wa ujub binafsi. Ya, cara berjalan seperti ini merupakan cara berjalan yang tumbuh, yang menunjukkan akan adanya rasa sombong, rasa kiber, rasa ujub dalam diri seseorang. Wal mu'min min sifatihi at-tawadu' wal istiqanah. Adapun seorang mukmin hendaknya dia adalah orang yang tawadu, termasuk di dalam cara berjalannya, tidak menunjukkan ketinggiannya, kedudukannya yang tinggi, tidak menunjukkan kesombongan. Ya, dia orang yang tawadu, yang rendah hati, yang tenang, tidak sombong dan juga tidak arogan. Ya. Terkait dengan larangan, ya, maupun hukuman bagi orang-orang yang berjalan dengan cara yang seperti ini, terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di dalam hadis yang diriwayatkan, ya, di dalam Sahih Al-Jami', ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min rajulin yata'adhamu fi nafsihi wa yakhtalu fi misyatihi illa laqiyallaha yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang laki-laki yang mana dia merasa bangga di dalam dirinya, membanggakan dirinya sendiri, wa yahtalu fi misyati, dan dia pun berjalan dengan cara jalannya orang yang angkuh, illa laqiyallaha yaumal qiyamah, kecuali dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, wa huwa alaihi ghadban, dan dia akan menjumpai Rabbnya, dan Rabbnya dalam keadaan murka terhadap dirinya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang yang sombong dan berjalan dengan cara yang sombong seperti itu termasuk dosa besar, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandangnya, tidak akan mengajaknya bicara, ya, sebagaimana orang-orang sombong pada umumnya. Ini termasuk salah satu adab yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin, seorang muslim ketika dia berjalan. Ya, jangan berjalan dengan cara berjalannya orang yang angkuh. Ya, jangan meniru orang-orang yang sombong. Ya. Jadi ketika kita berjalannya dengan tawadu, ya, tidak menaikkan dagunya, tidak menggoyangkan badannya seperti goyangan orang-orang yang berjalan dengan sombong. Ya, jika kita memang kebiasaannya seperti itu, dirubah. Ya, dirubah. Jangan sampai kita meniru orang-orang yang sombong. Walaupun mungkin ada di antara orang-orang yang memang sudah seperti itu cara jalannya, tapi hendaknya dirubah. Hendaknya dirubah, dibiasakan dengan cara jalannya orang-orang yang tawadu, orang-orang yang tenang. Ini dalam rangka berjalan. Ya pun demikian ketika seseorang naik kendaraan, ya, naik motor, naik mobil dan sebagainya, hendaknya dia tidak berkendara dengan cara berkendaranya orang-orang yang sombong. Ya, karena memang kendaraan ini selain sebagai alat transportasi, ya, seringkali juga dijadikan sebagai ajang, ya, untuk kesombongan. Ya, sebagai ajang untuk bersifat angkuh dan sombong. Apalagi jika kendaraannya, ya, motornya ataupun mobilnya itu bagus, mahal, ya, motor gede, ya, jaketnya jaket kulit misalnya. Ya, motornya gede, jaketnya jaket kulit, keren, gagah, ya, dia berjalan mengendarai motornya di jalan raya dengan cara berjalannya, cara pengendaranya orang-orang yang sombong. Ya, ini pun rentan sekali, ya, rentan sekali untuk bersikap sombong ketika memang kita terasa gagah, merasa gagah di jalan raya. Ya, apalagi di jalan raya kita sering melihat tontonan-tontonan, pertunjukan-pertunjukan arogansi. Ya, di jalan itu adalah tempat yang panas, kata orang. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Nah, ini tidak boleh bagi seorang mukmin. Hendaknya dia berjalan dan berkendara dengan tawadu, tidak menunjukkan kegagahannya. Ya, apalagi ketika rombongan motor gede itu rentan sekali untuk bertingkah arogan ketika berkendara. Ini adalah satu hal yang dilarang di dalam Islam. Ya. Oleh karenanya Islam sangat memperhatikan permasalahan ini. Oleh karena itu dalam rangka untuk mengikis kesombongan, mengikis keangkuhan seseorang yang sedang berkendara itu,
dianjurkan bagi seorang pengendara untuk mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang berjalan kaki. Sebagaimana sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimur raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal khalil 'alal katsir." Hendaklah pengendara lebih dahulu mengucapkan salam kepada pejalan kaki, demikian juga pejalan kaki hendaklah terlebih dahulu mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk, dan yang berjumlah sedikit lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang berjumlah banyak. Jadi ini mengandung hikmah. Di antara hikmahnya adalah apa yang dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari. Tentang hikmah ini beliau mencantumkan di dalam kitabnya Fathul Bari, wa taslimur raqib li alla yatakabbar birukubihi fayarji'u ila tawadu. Kata beliau, dianjurkannya seorang pengendara untuk mendahului salam terhadap orang yang berjalan kaki agar dia terhindar dari perilaku sombong ataupun angkuh, dan agar dia berperilaku tawadu. Ya, jadi ini ya salah satu adab seorang yang berkendara, dia mendahului salam ketika ada orang yang berjalan kaki. Ya, bukan sebaliknya. Walaupun tidak masalah ketika orang yang berjalan kaki mendahului salam, tetapi lebih baik lagi ketika yang berkendara itu mendahului mengucapkan salam dalam rangka untuk mengikis keangkuhan, mengikis kesombongan orang yang sedang berkendara tadi. Ini terkait dengan adab yang pertama, larangan untuk bersikap angkuh di dalam berjalan, termasuk juga ketika kita berkendara. Kemudian yang kedua adalah ahsanul masyi wa a'dalahu, berjalan dengan cara berjalan yang baik dan wajar, ya, tidak dibuat-buat. Ya, bagaimana cara berjalan yang baik? Tentu kita memiliki teladan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ya, dalam satu hadis itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mensifati sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah sifat beliau di dalam berjalan. Beliau mengatakan, "Idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama in hatta min sabab." Takaffa'a takaffuan, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau berjalan takaffa'a takaffuan. Nah, apa itu takaffa'a takaffuan? Dijelaskan yang disebut dengan at-takaffu, dia adalah at-tamayulu fil masyi ilal amam. At-tamayulu fil masyi ilal amam, yaitu beliau berjalan dengan posisi badan yang condong ke depan. Ya, condong ke depan. Takaffuan ka'annama in hatta, seolah-olah beliau itu sedang berjalan pada satu tanah yang miring, tanah yang landai, ya, ka'annahu yanhadiru min sabab, seakan-akan beliau sedang berjalan di tanah yang miring. Apa maksudnya? Wal makna annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusri'u fi masyihi. Maksudnya adalah beliau ketika berjalan itu yusri', bersegera, tidak berleha-lehe, ya, tapi bersegera seperti seseorang yang memang senantiasa memiliki hajat, memiliki tujuan, memiliki azam, bukan orang yang leha-lehe, seperti tidak memiliki arah, seperti tidak memiliki tujuan. Ya, ini pun harus diperhatikan kita di dalam berjalan. Ya, beliau cara jalannya condong ke depan, yusri, cepat, ya, tidak lambat. Ya, kita sering melihat orang-orang yang berjalan lambat. Ya, ini tentu mengganggu sebenarnya, ya, mengganggu orang yang ketika dia berjalan ada orang di belakangnya. Ya, orang di belakangnya mungkin memiliki hajat, memiliki kebutuhan, tapi cara berjalan orang di depannya lambat sekali. Teklak tekluk, ya, lambat sekali. Seperti orang lagi main HP itu biasanya lambat sekali, berjalan main HP lambat. Sedangkan orang di sampingnya, orang di belakangnya mau nyalip nggak enak. Nah, ini bukan cara berjalan yang baik, bukan adab Islami.
Nah, adab Islam itu jalannya wajar dalam hal ini adalah cepat yusri, seperti orang yang punya hajat, punya kebutuhan, ya, punya kesibukan. Bukan cara berjalannya orang yang seperti pengangguran, tidak tahu mau kemana, gitu ya. Jadi ini cara berjalan yang paling baik adalah cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takafu'an ka'annama in hatta min sabab. Beliau jalan dengan cara jalan badan condong, agak condong ke depan dan berjalan dengan cepat. Berjalan dengan cepat. Ya. Tidak pula tengok kanan, tengok kiri, ya, lihat sana, lihat kemari, ini pun bukan cara jalan yang baik, ya. Kemudian adab yang ketiga, ya, terkait dengan adab berjalan adalah karahatul masyi fi na'lin wahidah. Makruh hukumnya berjalan dengan hanya satu sandal, ya. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal, liyukhfihima jami'an au liyun'ilhuma jami'an. Hendaknya dia berjalan dengan melepaskan semuanya atau dengan memakai, ya, dengan melepaskan keduanya atau dengan memakai keduanya. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam riwayat Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idzan qata'a sis'u ahadikum fala yamsi fil ukhra hatta yuslihaha. Janganlah jika tali sandal salah seorang di antara kalian putus, ya, jika jepitan sandal salah seorang di antara kalian putus, maka janganlah dia berjalan dengan satu sandal yang lainnya hatta yuslihaha, sampai dia membenarkan atau membetulkan sandal yang putus tadi. Jadi ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sandal. Ya, ketika sandal kita putus di tengah jalan, ya, pakai sandal jepit, talinya putus, ya, jangan pakai salah satunya di bawah dengan tangan, tapi lepaskan semuanya. Ya, kalau mau pakai, betulkan dulu, baru pakai lagi. Ya. Kemudian yang keempat, yang termasuk daripada adab di dalam berjalan adalah minas sunnah al-ihtifa'u ahyanan. Termasuk sunnah di dalam berjalan adalah sesekali berjalan dengan bertelanjang kaki, ya, tidak menggunakan sandal. Ini berdasarkan hadis Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, ya, di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Fudalah bin Ubaid mengatakan, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nakhfiya ahyanan. Ya, kata Fudalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah menyuruh kami untuk bertelanjang kaki di dalam berjalan sesekali. Jadi sesekali kita dianjurkan untuk berjalan tanpa beralas kaki. Ya, mungkin kita sudah menjadi satu keseharian kita setiap saat ketika berjalan dengan menggunakan sandal atau sepatu. Ya, maka nanti dicoba sesekali, ini termasuk sunnah sebagaimana yang dikatakan oleh Fudalah, ya, ya'muruna, Rasulullah memerintahkan kita untuk sesekali berjalan tanpa alas kaki, ya, tanpa alas kaki. Selanjutnya yang kelima, ya, termasuk di dalam adab berjalan dan berkendara. Nah, ini adab berkendara, rabbud dabah ahaqqu bisadri dabatihi. Ya, pemilik hewan tunggangan itu lebih berhak terhadap bagian depan tunggangannya. Ya, ya, termasuk dalam hal ini adalah kendaraan secara umum. Ya, karena zaman dahulu, ya, berkendara itu adalah dengan dabbah, dengan hewan tunggangan. Ya, seperti kuda, unta, keledai dan yang semisalnya. Ya, terkait dengan hal ini, ya, terdapat hadis, ya, dari Buraidah radhiyallahu anhu, sebagaimana di dalam hadis riwayat Abu Dawud,
ya, beliau mengatakan bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi, ya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan. Ja'a rajulun wa ma'ahu himar, ya, kemudian datang seorang laki-laki yang menaiki himar, menaiki keledai. Faqala, kemudian orang yang menaiki keledai tersebut berkata, ya Rasulullah irkab, wahai Rasulullah naiklah, ya. Fata'akhkhara ar-rajulu, kemudian ketika mengatakan seperti itu, laki-laki tersebut pun langsung mundur ke bagian belakang hewan tunggangannya, ya. Dalam hal ini berarti mempersilahkan Rasulullah untuk naik di depan, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la anta ahaqqu bisadri dabatika minni. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditawari naik, kemudian si pemilik keledai tadi langsung mundur ke belakang, beliau nggak langsung ujuk-ujuk naik ke depan itu. Tapi Rasulullah mengatakan, la, tidak, anta ahaqqu, ya, antum, ya, kamu lebih berhak bisadri dabatik, engkau lebih berhak daripadaku atas bagian depan tungganganmu, ya, illa an taj'alahu li, kecuali ketika engkau sudah menetapkannya untukku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka orang tadi pun berkata, fa inni qad ja'altuhu lak, ya, sesungguhnya aku telah menetapkannya untukmu. Faraqiba, maka kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di depan keledai tadi. Nah, ini pun termasuk adab, ya, adab membonceng berarti ini, ya, adab membonceng tunggangan atau kendaraan teman kita. Ketika ditawari naik, ya, jangan langsung ujuk-ujuk ke depan, ya, jangan langsung ujuk-ujuk ke depan, ya, naik baik mobil ataupun motor, ya, sampai si pemilik kendaraan tersebut mempersilakannya, ya. Bahkan ketika tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, secara isyarat, ya, si pemilik sudah mengisyaratkan dengan mundur ke belakang, itu kan sebenarnya sudah mengisyaratkan. Rasulullah masih menjelaskan kepada si penumpang, ya, kamu lebih berhak, ya. Maka ketika kita ditawari, silakan di depan, kamu saja, ya, kita sebagai yang ditawari basa-basi, ini basa-basi, ya, basa-basi yang bagus, ya, kamu saja, kamu kan yang apa, yang punya, ya. Baru ketika si pemilik maksa, ya, baru kita ke depan, ya. Jadi ketika dapat tumpangan langsung ambil posisi paling belakang, ya. Kita ditumpangi mobil, ya, kemudian kita jangan langsung ke depan, tapi ambil posisi paling belakang kalau bisa, ya. Kalau ditawari kemudian sama pemiliknya, ini ke depan aja, gitu, barulah kita ke depan, ya. Kemudian yang berikutnya yang termasuk adab, ya, di dalam berkendara adalah jawazul irtidafi ala dabbah idza lam yashqu 'alaiha, yaitu bolehnya menambah, ya, bolehnya menambah beban ataupun membonceng, ya, bolehnya membonceng di atas suatu kendaraan, ya. Di sini adalah dabbah, ketika binatang ini adalah binatang hidup, boleh membonceng di atas kendaraan kita, di atas tunggangan kita, dengan syarat lam yasuqu 'alaiha, tidak memberatkan binatang itu. Maksudnya adalah di luar kemampuan daya angkutnya, ya. Kalau misalnya naik kuda ataupun keledainya kecil ataupun kurus, ya jangan sampai kita naik 2 atau 3 orang di atasnya. Tapi kalau kudanya besar, gagah, kuat, ya, maka itu diperbolehkan, ya. Jadi syaratnya adalah tidak sampai membebani ataupun menyakiti hewan tunggangan tersebut. Nah, ini sebagaimana pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah membonceng sebagian sahabatnya, ataupun tadi, ya, hadis yang tadi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari seseorang untuk membonceng di atas keledainya, ya. Jadi ini boleh, ya. Di antaranya juga adalah hadis tentang Usamah, ya, hadis tentang Usamah yang diriwayatkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Kana al-fadlu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-fadl, ya, pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fajaat imra'atun, ya, datang seorang wanita, kemudian datang seorang wanita min Khaf'am,
ya, dari Khath'am, faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi, ya. Kemudian ada seorang wanita, ya, yang datang ataupun yang lewat, kemudian al-fadl ini melihat, ya, wanita tersebut, dan wanita tersebut pun melihat fadl, ya. Jadi saling berpandangan mata. Ya, faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadl ila sikil akhar. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah al-fadl. Ya, hadis ini pun menunjukkan bolehnya membonceng, ya, memboncengkan seseorang di kendaraan kita atau di hewan tunggangan kita. Tentu tadi syaratnya adalah tidak membebani, memberatkan hewan tunggangan kita. Nah, bagaimana dengan kendaraan-kendaraan kita yang sekarang, ya, di mana kendaraan sekarang terbuat dari besi, ya, yang mana tentu tidak memiliki rasa sakit sebagaimana kuda, keledai, ya, unta dan lain sebagainya, ya, tidak memiliki rasa sakit, sehingga ketika seberapapun beban yang diangkut oleh kendaraan tersebut tentu tidak akan membebani atau tidak akan menyakiti kendaraan tersebut. Tetapi tetap saja dalam hal ini kita harus memperhatikan daya angkut suatu kendaraan. Ya, walaupun kendaraan tersebut tidak memiliki rasa sakit, tetapi ketika kita mengangkut melebihi anjuran yang sewajarnya, maka ini bisa mencelakakan, ya, bagi penumpang tersebut maupun orang lain. Ya, kita lihat banyak kejadian orang yang mengangkut sesuatu yang sangat banyak di motor misalnya, ya, kita sering melihat tuh ada mungkin pengusaha sepatu atau apa, ya, nggak punya mobil, ketika mau mengangkut itu ke pasar ditata sedemikian rupa, banyak sekali di belakangnya sampai membentuk seperti apa, burung merak begitu, ya. Nah, itu bahaya, ya, membahayakan, itu zalim, ya, bisa menzalimi diri sendiri, ya, dia jatuh, ya, karena yang namanya motor itu kan sangat tergantung dengan keseimbangan, ya, rodanya 2 bukan rodanya 4, ya, sedikit saja oleng, ya, dia akan jatuh. Nah, ketika jatuh di jalan raya dalam kecepatan tertentu, ada mobil, ada motor di sekitarnya, ini pun bisa mencelakakan orang-orang lain. Maka ini pun harus diperhatikan, walaupun kendaraan-kendaraan kita saat ini tidak memiliki rasa sakit sebagaimana kendaraan-kendaraan zaman dahulu dengan hewan hidup, tetap, ya, ini memiliki resiko yang sangat besar. Ya, kita pun lihat, ya, truk-truk angkutan barang, ya, terkadang mengangkut barang dengan beban yang berlebih, ya, sampai menjulang tinggi, itu melebihi tinggi kap atau baknya, ya, sehingga jalannya lambat, kadang goyang kanan goyang kiri, itu sangat ngeri sekali, ya. Maka kita pun melihat ada video-video kadang yang truk angkutan seperti itu goyang kanan goyang kiri, akhirnya jatuh juga. Ini sangat berbahaya, menzalimi diri sendiri dan juga menzalimi orang lain, ya. Belum lagi truk-truk kontainer besar yang membawa barang-barang yang besar, itu kalau kelebihan beban itu bisa menyebabkan rem itu blong karena gaya momentum yang besar yang dihasilkan oleh barang yang sedang bergerak yang memiliki massa yang besar. Itu banyak sekali kasus-kasus rem blong, terutama pada turunan-turunan. Ya, kasus yang terakhir adalah yang ada di Kalimantan itu, ya, truk kontainer pengangkut beban yang berat, ya, itu pun sudah salah juga ketika mengambil jalan di dalam kota, ya. Seharusnya konon katanya aturannya untuk truk-truk pengangkut seperti itu dia harus mengambil jalan lingkar luar kota yang tidak padat, ya, kendaraan. Kalau di tengah kota tentu itu sangat padat sekali. Itu zalim. Lihat ketika kejadian kemarin itu, antum mungkin sudah melihat beritanya, itu viral juga. Itu bagaimana kendaraan banyak sekali, motor, mobil sedang berhenti karena lampu merah, tiba-tiba ada kendaraan truk besar, kontainer melaju dari belakang, ya, tidak bisa ngerem, akhirnya semuanya tertabrak, ya, dengan sangat-sangat mengerikan. Nah, ini pun harus diperhatikan, ya, kita di dalam berkendara jangan mengangkut beban melebihi beban yang sewajarnya. Ya, kemudian yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan adab berkendara adalah karahiyatut ittihadid dawab manabir. Ya, karahiyatut ittihadid dawab manabir. Larangan atau makruhnya, ya, dibenci untuk menjadikan
ad-dawab, ya, hewan-hewan tunggangan, manabira, sebagai mimbar, sebagai mimbar-mimbar. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah kita berkendara, ya, menggunakan misalnya tadi dawab, ada kuda, unta, keledai dan lain-lain, berhenti di tengah jalan, kemudian ngobrol dengan temannya. Ya, kita lagi jalan, ada temannya di pinggir jalan, ya, berhenti ngobrol di atas punggung hewan tunggangan. Ini tidak boleh. Ya, ini makruh. Ya, ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum an tattakhidhu dhuhura dawabikum manabira." Ya, janganlah kalian, ya, menjadikan punggung-punggung hewan tunggangan kalian sebagai mimbar. Fa innallaha innama sakhkharaha lakum lituballighahum ila baladin lam takunu balighihi illa bisikil anfus. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan ad-dawab tadi untuk kalian, lituballighakum, untuk mengantarkan kalian ke suatu tempat, ke suatu negeri yang kalian tidak dapat menjangkaunya kecuali dalam keadaan susah payah. Ya, maksudnya ada hewan-hewan tersebut, tunggangan tersebut Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk kita, untuk manusia, dalam rangka untuk mengantarkan kita, ya, dalam rangka untuk mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat lain, bukan semata-mata sebagai tempat duduk. Ya, maka ketika kita menjadikan tunggangan kita, ya, ketika kita sedang berjalan misalnya di atas kuda, ya, kemudian ada teman kita ngobrol, ya, itu dilarang. Bukan untuk itu, bukan diciptakan untuk itu. Ya. Wal maknanya adalah la tajlisu ala zuhuriha, janganlah kalian duduk di atas punggungnya, fatuqifunaha wa tuhadditsuna bil bai'i wasyira, dan kalian kemudian bercakap-cakap, kemudian kalian ngobrol dengan orang lain, bil bai'i wasyira, ya, baik untuk dalam rangka jual beli, wa ghairi dzalik, maupun untuk perkara yang lainnya. Ya, mentang-mentang sekarang ada apa, drive thru gitu, ya, ada restoran drive thru, antum pakai kuda naik drive thru, begitu nggak boleh. Ya, kan ada drive thru gitu, ya, beli sesuatu tanpa turun dari kendaraan, ya, itu namanya drive thru. Ketika kita mengendarai pakai kuda ataupun pakai unta, itu nggak boleh. Ya, tapi yang benar apa? Yang benar adalah bal inzilu waktu hajatikum, tetapi turunlah, ya, kalau memang mau beli tadi, mau beli sesuatu di warung, turun dulu, kemudian tunaikan hajat-hajat kalian, tsummarkabu, kemudian kalau hajatnya sudah selesai, kalau ngobrolnya sudah selesai, ya, kalau say hi-nya sudah selesai, baru naik lagi. Ya, kalau belum mau jalan, jangan ngobrol di atas tunggangan. Ya, hikmahnya menurut para ulama ini adalah dalam rangka untuk sebagai rasa kasih sayang kita terhadap hewan. Ya, karena tentu, ya, walau bagaimanapun yang namanya hewan memiliki rasa lelah, memiliki rasa letih, memiliki rasa sakit, ya, ketika ditunggangi pasti ya nggak enak. Apalagi tadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ciptakan hanya untuk mengantarkan, bukan untuk duduk. Nah, ini terkait dengan hewan hidup. Bagaimana dengan tunggangan kendaraan yang kita seperti sekarang ini, motor dan mobil? Maka sebenarnya masalah ini pun adalah masalah yang tidak sama sekali tidak berhubungan, ya, tapi ada hubungannya juga. Ya, misalnya kita pakai mobil, kita berada di jalan umum, kita mau beli sesuatu, berhenti ngobrol dengan orang, ya, atau dengan tukang penjual warung. Ini pun bisa mengganggu para pengguna jalan yang lainnya. Ya, apalagi jalannya, kalau jalannya sempit, jalannya kecil, dia asal aja naik mobil di jalan itu, berhenti ngobrol sama orang di belakangnya pada ngantri. Ini pun bukan suatu adab yang baik. Ya, termasuk pakai motor juga. Ya, maka kalau ada keperluan apa, ketika kita ketemu teman kita di jalan yang mau ngobrol, minggir dulu, parkir dulu, dan parkirnya pun jangan di jalan, dipinggirin terlebih dahulu. Ini merupakan adab Islam, merupakan adab yang baik.
ya, maka kita pun sebenarnya kan ketika menjumpai orang-orang yang seperti itu agak kesal juga sebenarnya. Ya, apalagi ada dua orang, dua-duanya pakai naik motor di jalan raya ngobrol gitu kan. Nah, ini sangat mengganggu pengguna jalan yang lain. Ya, inilah diantara adab-adab ya di dalam berkendara dan berjalan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.